Akhirnya dengan izin Allah anaknya ini mati dan dalam keadaan kaku. Setelah anaknya mati kaku ketika itu ibu, Ummu Sulaim ini mengatakan kepada orang-orang di sekitarnya, tolong jangan kalian kasih tahu kepada suami saya yang sedang berangkat jihad, supaya dia nggak kepikiran atau bagaimana dan dia balik. Nggak usah, biarkan saja, ini saya menanggungnya. Akhirnya ibu-ibu jamaah rahimakumullah, anaknya ini pun dikuburkan dan meninggal. Setelah ini anak ini meninggal dunia, lalu kemudian suaminya tak lama setelah itu pulang. Beberapa hari-hari kemudian, lalu kemudian suaminya pulang. Balik ini suaminya, nyampe ke rumah, tok pintu, assalamualaikum, salam, masuk ke rumah. Lalu kemudian nanya, gimana kabar anak kita? Anak kita udah tenang, Pak. Alhamdulillah udah tenang, Pak. Dia ngomong begitu. Tenangnya maksudnya adalah tenang di pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Tenang dalam keadaan sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ibu-ibu jamaah rahimakumullah, suaminya karena nggak banyak tanya, sudah capek juga, akhirnya suaminya masuk ke kamar gitu loh, ya kan? Masuk ke kamar karena memang dalam keadaan lelah jihad di jalan Allah. Dan ibu-ibu kata yang meriwayatkan ini, bahwa ketika itu Ummu Sulaim demi menyambut suaminya dan secantik-cantiknya, kalau bahasa kita sekarang pakai lipstik semerah-merahnya, pakai bedak, ya kan? Bukan pula kayak zaman sekarang nih, ibu-ibu zaman sekarang ini kadang-kadang awak tengok, ya Allah, bibirnya merah, oh lalu kemudian apa sih namanya, oh wajahnya itu putih seputih-putihnya, ditengok tangannya hitam sehitam-hitamnya. Cuma bukan ibu-ibu majelis taklim sini, bukan, ini cerita tempat lain. Jadi memang Ummu Sulaim ketika itu ibu-ibu jamaah rahimakumullah memang dandan. Bahkan kata catatan riwayat itu menyebutkan bahwa seolah-olah itu adalah malam pertama mereka. Masya Allah. Malam pertama masa ya kayak malampir modelnya kan, pakai daster bolong ya kan, pakai apa? Pasti tidak. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, dan dia memang dandan khusus untuk melayani suaminya. Dan Masya Allah, dengan izin Allah mereka berhubungan ketika malam itu. Dan suaminya nggak tahu ini anaknya meninggal. Dan Ummu Sulaim nggak ngasih tahu nih kepada suaminya bahwa mereka punya anak ternyata sudah pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Masya Allah ibu-ibu jamaah rahimakumullah, ketika sudah terjadi hubungan badan, lalu kemudian paginya mereka mandi janabah, lalu kemudian suaminya mau berangkat, lalu istrinya ngomong sama suaminya, "Bang, abang mau kemana?" "Mau pergi." "Bang, adik mau nanya." Bahasa kitanya ibu ya, supaya paham. Kalau bahasa Arabnya ini pusing ya kan. Bahasa kitanya, "Abang mau berangkat kemana?" "Mau pergi." "Bang, adik mau nanya nih, andai kata ada orang nitipin harta ke seseorang, lalu kemudian harta itu diambil oleh orangnya, dan dia itu nggak mau ngasihnya, gimana menurut abang itu?" Kita misalnya dititipin harta oleh seseorang, lalu orang ini datang mau mengambil hartanya, dan dia nggak mau ngasih yang dititipin ini, menurut abang gimana itu? Kata suaminya yang tanpa curiga, mana boleh macam tuh. Kalau kita dititipin harta oleh seseorang, lalu kemudian orang mengambilnya, ya sudah kasih, karena itu bukan harta dia, itu milik orang. Ya udah kasih, nggak boleh ditahan-tahan. Lalu kemudian si istri mengatakan dengan tegar, tentunya dengan tegar dia mengatakan, "Bang, sebenarnya anak kita sudah meninggal saat kemarin abang berangkat jihad." Suaminya kayak disambar petir ngomong, dan mikir, tadi malam ngapain lo ngajak gua beginian? Tentu dia kaget karena nggak ada di wajah istrinya ini menunjukkan kesedihan ataupun bagaimana dia supaya jangan buat hati suaminya gelisah gitu loh. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, akhirnya ini orang laporan sama Nabi, "Ya Rasul begini." Dia ceritain, ya kan, buka-buka Allah di depan Nabi, "Bahkan ya Rasul, aku pulang, dia dalam keadaan dan lalu kemudian dia layani saya sampai tadi malam," ya kan. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, lalu kemudian kata Nabi, "Semoga Allah memberkahi apa yang kalian lakukan tadi malam. Semoga Allah memberkahi apa yang kalian lakukan tadi malam, karena yang kalian lakukan itu adalah sesuatu yang baik, dan semoga Allah mengurniakan anak yang soleh." Akhirnya ibu-ibu dengan izin Allah, lahirlah dari hubungan mereka malam itu seorang anak yang Masya Allah luar biasanya, namanya Abdullah bin Talha. Abdullah. Bahkan
dikisahkan dari perempuan ini lahir 7 orang anak yang semuanya hafal Quran dan semuanya rajin membaca Al-Quran. Luar biasa nggak? Sabar nggak? Ya, sabar kan? Seorang perempuan yang nggak mau bikin hati suaminya gelisah. Bisa dicontoh, Bu? Bisa dicontoh? Ini kadang-kadang kita asal nampak wajah kita udah gelisah suami kita, ya kan? Asal nampak wajah kita, lama kata dia. Ibu-ibu jamaah rahimahumullah, ada loh kawan-kawan saya cerita macam tuh. Asal dia tengok nomor ini, naik langsung asam lambungnya. Kata dia begini, katanya. Ini ibu mohon maaf Bu ya, jangan buat, ya saya bukan ngajarin lah ya, saya cuma pingin bela kawan-kawan saya yang asam lambung naik jantung gitu. Jangan dibuat begitu. Tolonglah pengertian bagaimana caranya kan. Artinya buatlah dia senang, buat dia senang ya. Sebisa kita Bu. Kalaupun ada yang sulit-sulit, bahkan seorang istri yang baik itu, ini istri yang baik Bu ya, mampu dia menutupi aib suaminya di depan orang ramai. Keluarganya nanya, gimana emang suamimu gak kerja? Dia ngomong, alhamdulillah kerja kok. Tahu mereka susah, tapi dari belakang di orang seolah-olah orang nggak tahu gitu. Atau misalnya mertuanya datang gitu. Karena ada satu kisah itu, kisah seorang perempuan yang, tapi insya Allah lain kali lah saya sampaikan. Atau saya sampaikan juga, ya. Suka hati Ustaz lah, ya kan?